teman-teman, apa kabar? Yuk kita ibadah sama-sama. God bless you ya. Tetap semangat. Salam hangat dari CGF Lea. Shalom teman-teman, apa kabar? Yuk kita ibadah sama-sama. God bless you ya. Tetap semangat. Salam hangat dari CGF Lea. Shalom teman-teman, apa kabar? Yuk kita beribadah bersama-sama. God bless you ya. Tetap semangat. Salam dari CGF Lea. Shalom teman-teman, apa kabar? Yuk ibadah sama-sama. God bless you ya. Tetap semangat. Salam hangat dari CGF Lea. Shalom teman-teman, apa kabar? Yuk kita ibadah sama-sama. God bless you ya. Tetap semangat dan salam hangat dari CGF Lea. Shalom teman-teman, apa kabar? Yuk kita ibadah sama-sama. God bless you. Tetap semangat. Salam dari CGF Lea. Shalom teman-teman, apa kabar? Yuk kita ibadah sama-sama. Tetap semangat. Salam hangat dari CGF Lea. Halo teman-teman, apa kabar? Yuk kita ibadah bersama-sama. God bless you ya. Salam hangat dari CGF Lea. Ibu-ibu, apa kabar? Yuk kita beribadah yuk. Salam hangat CGF Lea. Shalom teman-teman, apa kabar? Yuk kita beribadah bersama. God bless you ya. Tetap semangat. Salam hangat dari CGF Lea. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan Komisi Wanita pada pagi hari ini. Mari saya ajak bangkit berdiri, kita mengangkat pujian, mengatakan Allah itu baik, sangat baik buat ibu-ibu dan kita semuanya. Mari dengan sukacita angkat pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapakku di surga. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengawali masuk di dalam persekutuan Komisi Wanita. Kami percaya Engkau ada di dalam setiap hati kami para wanita. Kami percaya juga Tuhan yang akan mengurapi setiap hamba Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau mendengar setiap doa-doa para wanita. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir sekali lagi di dalam setiap hati kami masing-masing. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam penjelasan seminar pagi hari ini. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, ada ungkapan, kesehatan itu bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia ini yang sebenarnya selalu mendambakan apa yang dinamakan kesehatan. Baik secara fisik, mental, sosial maupun juga spiritual. Salah satu upaya untuk mencapai dambaan itu, tiap orang berusaha menjaga kesehatannya. Apalagi tuntutan sekarang menjelang new normal yang akan kita jelang beberapa waktu lagi. Setidaknya setiap orang harus memiliki komitmen untuk menjalankan pola hidup sehat, yaitu dengan memperhatikan pola hidup sehat serta akhirnya bisa menjadi teladan dan mampu memotivasi orang lain juga untuk menjalankan pola hidup yang sama. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 yang baru tadi kita baca menyatakan bahwa pesan Allah sangat jelas bahwa setiap orang harus menjaga kesehatan tubuhnya. Pentingnya menjaga kesehatan tubuh Tuhan tunjukkan sebagai kepedulian kepada manusia. Kita seharusnya termotivasi juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita, karena tubuh ini adalah pinjaman dari Tuhan. Dia pinjamkan kepada kita dan tanggung jawab kita untuk menjaganya untuk tetap baik. Itulah alasan kita menjaga kesehatan tubuh kita. Karena dengan demikian tubuh kita akan bisa kita pakai semaksimal mungkin untuk memuliakan Allah. Kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan tentang bagaimana lifestyle, pola hidup kita menjelang new normal. Dr. Grace akan membawa kita untuk bersama-sama mengerti supaya kita memiliki wawasan yang lebih baik lagi untuk bagaimana menjaga kesehatan kita. Kita akan bersama-sama mendengarkannya. Semoga semua yang menyaksikan hari ini bisa mendapatkan berkat.
Selamat pagi ibu-ibu semua, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin sharing juga membawakan suatu topik yang memang sangat menarik ya di saat-saat new normal saat ini. Yaitu bagaimana gaya hidup yang sehat di the new normal ini ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita perlu tahu dulu bahwa ada perbedaan istilah ya. Apa yang terjadi di saat dunia saat ini? Ada dua istilah yaitu SARS-CoV-2 dan COVID-19 ya. Kita lebih sering memakai istilah COVID-19 ya. COVID-19 itu adalah penyakitnya, tetapi nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Kemudian apa yang disebutkan dengan pandemi COVID-19 itu? Nah, pandemi itu berasal dari kata pan yang berarti semua, kemudian demos yang berarti orang. Artinya pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala melintas batas internasional dan mempengaruhi semua orang di seluruh dunia. Ya, jadi dengan kata lain epidemi itu adalah wabah yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Ya, jadi pandemi itu terjadi di seluruh dunia. Nah, kalau kita tanya lebih lanjut, kapan pandemi ini akan berakhir? Tidak ada yang satupun yang tahu ya. Kita tahu bahwa PSBB ini juga makin lama makin mundur ya. Kita tidak tahu kapan sebenarnya pandemi ini akan berakhir. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kita tetap harus waspada dalam masa-masa the new normal ini. Mari kita lihat selanjutnya. Pada tabel ini kita lihat bahwa kasus-kasus yang terkonfirmasi pasien-pasien yang masih mengidap COVID-19 itu masih sangat tinggi ya. Pasien yang dalam perawatan pun masih 16.000. Ini berdasarkan data yang kami peroleh pada tanggal 27 Mei 2020. Dalam grafik ini kita lihat bahwa sejak mulai sekitar bulan Februari atau Maret sampai saat ini grafiknya masih terus meningkat ya, dan masih banyak orang yang terinfeksi dengan COVID-19. Ini juga sama, grafiknya masih terus meningkat ya. Nah, kita lihat nih ada suatu gambar yang cukup menggelitik ya. Are you ready for the new normal? Kita lihat sampai anjing pun dikasih masker. Atau kita juga suka lihat ya kalau kita pergi keluar itu orang ada yang pakai APD, ada yang kadang-kadang pakai masker yang sangat lengkap. Bahkan kalau di gambar ini ada yang keluar rumah pakai bola plastik ya. Itu sangat lucu ya. Ini terjadi mungkin di luar negeri, mungkin tidak ada di sini. Atau ada orang juga pakai galon di kepalanya. Apakah seperti itu kita ingin hidup dengan ketakutan terhadap pandemi itu? Apakah bisa terkena pada kita dan keluarga kita? Tentu tidak ya Bapak Ibu, ibu-ibu semua. Jadi apakah arti dari the new normal? Ya, yaitu kondisi normal yang harus menjadi kebiasaan kita saat ini. Setelah terjadi pandemi saat ini, maka ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita jalani dan akan kita jalani setiap hari yang mungkin tahun lalu kita tidak pikirkan bahwa itu akan terjadi dan kita tidak jalankan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Nah, dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi juga sudah memberi peringatan ya bahwa kita harus hati-hati pada saat pelonggaran-pelonggaran PSBB ini berlangsung. Kalau dulu kita kenal 4 sehat 5 sempurna itu lebih kepada makanan pokok, lauk pauk ya, sayur mayur atau buah-buahan yang kita harus makan. Maka 4 sehat 5 sempurna pada saat ini lebih kepada pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya, istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin juga menyampaikan kepada ibu-ibu semua bahwa mungkin di luar sana lebih ditekankan hal-hal yang harus kita jalani untuk proteksi diri dari eksternal ya. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi
yaitu secara internal tubuh kita itu juga harus diperhatikan, karena pertahanan tubuh yang paling kuat adalah berasal dari dalam tubuh kita, bukan hanya dari luar tubuh kita ya. Mari kita lihat bersama-sama. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang virus. Virus corona itu seperti apa ya? Virus ini seperti gambar yang ibu-ibu lihat di sini, bentuknya seperti ada kayak paku-paku ya di luarnya kalau diperbesar. Nah, virus ini ingin sebenarnya memperbanyak diri ya, membuat replikasi dirinya ya. Jadi untuk mereplikasi dirinya dia membutuhkan host. Host ini adalah tubuh kita ya. Jadi virus corona ini menginvasi tubuh dengan cara menempel pada sel-sel tubuh kita, menyuntikkan RNA-nya kepada sel tubuh kita, mengubah sel tubuh kita menjadi alat untuk memproduksi virus-virus yang baru. Ya, maka oleh karena itu tubuh kita itu dipakai sebagai alat virus itu untuk mereplikasi dirinya. Ya. Nah, virus ini tapi bisa dimusnahkan ya, karena terbalut oleh lemak dan protein. Oleh karena itu kalau kita sering cuci tangan, sering mandi atau keramas, apalagi kita pulang dari luar, itu akan lebih baik ya pada saat ini. Kalau dahulu mungkin kita pulang masih bisa duduk-duduk dulu, saat ini sebaiknya kalau kita dari luar sampai di kantor, atau bukan di kantor ya, di rumah, sebaiknya kita langsung mandi dan keramas ya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit aja tentang cara kerja ya virus SARS-CoV-2 ini. Jadi virus SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam tubuh melalui reseptor ya yang kita sebut dengan ACE2 ya. Reseptor-reseptor ini banyak di seluruh tubuh. Yang saat ini kita ketahui hanya di paru-paru, padahal banyak di seluruh tubuh. Nanti kita akan jelaskan ya. Jadi reseptor ACE2 ini berikatan dengan salah satu spike, yaitu salah satu dari paku-paku yang ada pada virus yang tadi ada gambar di gambar sebelumnya ya. Nah, virus itu akan menginfeksi reseptornya, sehingga reseptornya itu yang harus menghasilkan suatu hormon tertentu yang dipakai untuk tubuh kita untuk metabolisme, itu akhirnya fungsinya akan terganggu karena terjangkit oleh spike dari virus ini ya. Sehingga tentunya dengan terjangkitnya virus ini, maka akhirnya seluruh proses yang sehat itu tidak akan terjadi dalam tubuh kita. Nah, kita lihat bahwa lokasi reseptor ACE2 itu ternyata sangat banyak, bukan hanya di paru-paru. Ada juga di jantung, di ginjal, otak, pencernaan atau kita sebut gut, bahkan di pembuluh darah, arteri, dan kulit. Oleh karena itu, tidak semua gejala pada penderita yang memiliki virus dalam tubuhnya itu tidak selalu pada paru-paru. Ada juga kasus-kasus yang hanya ruam-ruam pada kulit, tetapi pada saat diperiksa itu memang dia positif gitu ya. Atau kita juga banyak dengar kasus-kasus orang tua banyak tiba-tiba stroke atau misalnya serangan jantung, ya itu artinya mungkin mengenai pembuluh darahnya ya. Nah, ini adalah gambar tentang paru-paru kita. Jadi paru-paru kita itu di bagian yang paling kecil itu adalah namanya alveolus. Jadi seperti gelembung-gelembung. Nah, gelembung ini yang berdekatan dengan pembuluh darah sehingga terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ya. Nah, pada infeksi kasus SARS-CoV-2 ini menyebabkan ada trombosis di pembuluh darahnya tersebut. Dengan ada trombosis tersebut, maka otomatis terjadi kegagalan untuk pertukaran antar oksigen dan karbon dioksida sehingga terjadi hipoksia ya. Nah, sehingga orang-orang yang memang menderita COVID-19 ini kita sering dengar suka sesak napas. Kenapa? Karena memang terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen. Ya, jadi seperti orang tenggelam dalam paru-parunya sendiri karena memang kurang oksigen karena terjadi trombosis seperti ini. Ya, nah kita lihat di sini adalah gambar bahwa menyatakan bahwa reseptor-reseptor yang ACE2 itu ada di jantung, pembuluh darah, ginjal, hati, otak dan usus, bahkan sampai mata dan hidung. Ya, makanya kita harus tidak kucek-kucek mata dan hidung kita ya dengan tangan yang kotor. Ini adalah gambar mikroskop elektron yang dipakai untuk melihat virus ya.
Kita lihat bahwa ini bukan alat yang murah ya, artinya sangat besar dan sangat canggih ya, tidak bisa dilihat pakai mikroskop biasa, pakai mikroskop yang khusus baru kita bisa melihat virus tersebut dengan lebih jelas, dengan pembesaran 1000 kali atau lebih ya. Nah, ini adalah penjelasan bagaimana virus ini bisa tertular, yaitu pertama kita tahu dari batuk atau bersin seseorang yang memang menderita atau mengidap virus tersebut, atau kita terlalu berdekatan, atau ya terutama kalau kita pergi ke tempat-tempat yang sangat crowded ya, artinya sangat penuh, harus hati-hati, atau kita dari luar pegang-pegang ya handle pintu atau misalnya pegangan tangga seperti itu, terus habis itu kita nggak cuci tangan, hati-hati, kita tidak pernah tahu orang sudah ada virus pada benda-benda tersebut atau tidak ya, karena virus itu yang bila orang batuk atau bersin mengeluarkan semburan droplet itu bisa bertahan juga di benda-benda tersebut ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, ini adalah gambar di mana diambil foto pada saat orang bersin, orang lagi flu bersin. Nah, itu spreadnya seperti ini nih, kita lihat kayak semburan ya, semburan yang bisa mencapai jarak yang cukup jauh ya. Ada yang semburannya bisa jatuh langsung di permukaan yang dekat orang tersebut, ada juga yang bisa mencapai lebih jauh ya. Makanya cara untuk batuk yang sekarang diajar juga pada anak-anak di sekolah adalah bukan dengan menutup tangan di mulut, karena tangan itu kalau kita salaman bisa menularkan orang lain. Yang baik adalah dengan siku ya. Kita lihat bahwa dengan menutup bersin atau batuk kita masih bisa tersebar, tetapi kalau dengan siku kita lihat pada gambar ini spreadnya atau sebarannya akan berkurang ya. Jadi itu adalah cara untuk batuk atau bersin yang baik ya. Ini adalah gejala coronavirus yang kita perlu waspadai ya. Pada hari pertama itu biasanya bisa mengalami demam tinggi ya. Kemudian ada kelelahan, ada nyeri otot, batuk kering ya. Ada kadang-kadang juga diare ya 1 sampai hari sebelumnya. Kemudian pada hari kelima muncul gejala kesulitan bernapas atau sesak napas ya. Terutama pada pasien tua ya, lansia. Kemudian pada hari ke-7 biasanya pasien udah harus dirawat di rumah sakit ya, atau biasanya udah nggak bisa dirawat sendiri di rumah ya. Kemudian hari ke-8 ini pada umumnya ya, tidak semua pasien tapi pada umumnya kita ambil bahwa pasien itu sudah bisa mengalami kegagalan napas atau kita sebut ARDS ya, atau acute respiratory distress syndrome ya, pada paru-paru. Kemudian hari ke-10 biasanya udah pasiennya kalau tidak bisa tertolong lagi sudah masuk ICU ya. Tapi kalau misalnya memang bisa survive, biasanya hari ke-17 ke atas itu bisa gejalanya berkurang dan pulang ya. Jadi perhitungan hari dimulai sejak kemunculan gejala, bukan sejak terinfeksi ya. Jadi COVID-19 ini memiliki masa inkubasi di mana pasien yang sudah terinfeksi belum menunjukkan gejala. Jadi umumnya gejalanya muncul 2 sampai 14 hari setelah terpapar. Nah, siapa saja yang memiliki resiko tinggi terhadap infeksi? Yang pertama pasti orang-orang yang lanjut usia di atas 65 tahun, karena kita tahu makin lanjut usia imunitasnya juga makin menurun ya. Kemudian orang-orang dengan chronic medical condition, jadi penyakit-penyakit kronis. Siapa saja itu? Orang yang punya diabetes, ada penyakit-penyakit jantung, itu harus waspada. Yang ketiga adalah orang-orang yang gemuk, obesitas, itu juga harus hati-hati ya. Jadi obesitas itu tidak hanya pada orang tua, tapi orang-orang yang muda itu juga harus hati-hati. Kemudian orang-orang yang low vitamin C dan vitamin D-nya. Makanya pada saat pandemi seperti ini banyak sekali webinar-webinar di kalangan dokter ya, untuk yang menganjurkan ya dokter-dokter untuk memberikan vitamin C dosis tinggi atau vitamin D dosis tinggi kepada pasien-pasiennya, karena setelah ada banyak penelitian dengan rendahnya vitamin C atau vitamin D itu juga menurunkan imunitas seseorang. Yang kelima adalah smokers atau perokok, itu jadi jelas ya, perokok itu
paru-parunya pasti tidak sehat orang yang tidak merokok ya. Kemudian orang-orang yang dengan immunocompromised condition, yaitu orang-orang dengan cancer, HIV, kemoterapi atau autoimun. Jadi kita lihat kesimpulannya di sini bahwa semua orang-orang yang sejak awal memang sudah memiliki peradangan atau inflamasi tertentu dalam tubuhnya yang terkait dengan penyakit-penyakit kronis yang disebutkan di atas, itu memiliki kemungkinan yang lebih besar ya, sehingga pada saat terinfeksi dengan virus SARS-CoV-2 itu, maka terdapat respon inflamasi atau peradangan dalam tubuh yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya ya. Kalau kita lihat yang kita ketahui saat ini, kalau misalnya kita peradangan itu hanya pada kulit ya, kalau kita kulitnya merah atau bengkak itu peradangan. Tetapi saat ini yang kita tidak ketahui adalah apakah terjadi peradangan dalam tubuh kita. Itu ada pemeriksaan-pemeriksaan lab yang bisa kita ambil untuk mengetahui apakah memang kadar peradangan dalam tubuh kita itu tinggi atau tidak. Ya, tetapi secara gejala itu tidak kelihatan. Tapi pada orang-orang yang tadi saya sebutkan di atas, itu memiliki kadar peradangannya yang pasti lebih tinggi daripada yang tidak. Nah, untuk pemeriksaan ada dua macam yang kita ketahui secara umum. Yang pertama adalah PCR dan rapid test ya. Jadi kalau PCR itu untuk mendeteksi virus melalui RNA-nya, tetapi rapid test itu mendeteksi imunoglobulin dalam darah kita. Imunoglobulin adalah antibodi yang timbul pada tubuh kita pada saat kita memang terserang oleh suatu infeksi oleh virus atau bakteri. Ya, jadi kalau rapid testnya positif, kita tahu bahwa kita itu sudah terpapar oleh virus itu. Oleh karena itu, kalau positif biasanya akan lanjut ke PCR. Tapi kalau negatif tidak. PCR kita lihat pada gambar bahwa kurang enak ya. Cara ininya ya, pemeriksaannya pasti kurang nyaman karena diambil dari hidung kita, bagian dalam atau tenggorokan kita, itu sesuatu yang tidak nyaman. Jadi kita wajib ya untuk menjaga kesehatan, jangan sampai kita harus mengalami tes ini karena itu sangat tidak nyaman ya. Jadi stop coronavirus, bagaimana mencegah tertularnya coronavirus. Saya senang sekali dengan ada suatu quotes ya dari Sun Tzu ya. If you know both yourself and your enemy, you can win 100 battles without a single struggle. Jadi kalau kita tahu enemy kita siapa sekarang saat ini adalah virus ya. Kita tahu nih virus bereplikasi memakai sel kita. Kita tahu bahwa virus itu bagaimana ditularkan. Kita dapat menjaga diri kita dan kita dapat menang mengatasi pandemi ini ya. Itu yang ingin kita bicarakan lebih lanjut. Nah, ini juga saya suka nih dari WHO ya. Be informed, be prepared, be smart and be safe. Be informed, pada hari ini saya memberikan informasi kepada ibu-ibu semua supaya ibu-ibu juga mengetahui bagaimana harus menjaga diri dan bisa mengajarkan juga kepada suami dan juga anak-anak bahkan cucu-cucunya ya. Kalau udah inform, kita pasti prepared, kita pasti siap ya, kita siap. Kalau kita siap, kita pasti otomatis smart atau pintar, dan pada saat kita pintar juga kita bisa safe ya. Jadi ada dua macam precautions atau untuk menjaga ya supaya kita tidak terkena. Yang pertama eksternal, yang kedua internal ya, tindakan pencegahannya. Mari kita lihat secara eksternal dulu. Mungkin ini yang lebih sering digembar-gemborkan ya di media sosial atau di televisi gitu ya, bahwa harus pakai masker, harus cuci tangan. Itu semuanya adalah baik ya. Nah, ini adalah petunjuk keluar rumah. Ini sangat bagus, ada petunjuk masuk rumah. Kalau keluar rumah sebaiknya pakai jaket, pakai masker, usahakan jangan naik transportasi umum atau berdekatan dengan kerumunan orang gitu ya. Kemudian kalau bersin atau batuk, pakailah tisu atau siku gitu ya. Kemudian kalau bertransaksi dengan non tunai dan sebagainya ya, cuci tangan juga termasuk ya. Kalau masuk rumah terutama langsung buka sepatu di depan rumah, jangan pakai masuk sepatu ke dalam rumah. Cuci semua baju pada saat kita pulang, mandi, keramas ya, ganti baju. Kemudian tas juga kita cuci ya, ada desinfektan khusus gitu ya untuk mencuci tas. Jangan masuk ke dalam area yang kita bebas ya, yang bersih gitu ya. Nah, itu adalah cara-cara untuk pencegahan dari luar yang perlu kita jalankan di the new normal ini ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik.
Nah, ini adalah external precaution sebagai yang kembali berkantor. Prinsipnya hampir sama dengan tadi yang saya jelaskan ya. Kemudian external precautions juga untuk orang tua. Kita tahu bahwa orang tua itu kita harus jaga untuk jangan sampai terpapar. Ini adalah gambar bahwa orang tuanya sampai dijaga ya. Jadi anaknya di luar hanya kasih sign aja, we love you, nggak boleh berpelukan. Jadi orang tua adalah orang-orang yang perlu kita jaga ya. Kalau memang perlu ke rumah sakit ya mungkin bisa by video call atau harus menjaga suplai obat-obatnya juga tersedia dengan baik. Nah, external precautions yang berikutnya adalah mencegah dengan masker. Ya kita tahu berbagai macam masker, tapi yang paling umum yang kita pakai adalah masker yang medis ya, dan juga masker kain ya. Cara pakai masker yang perlu diperhatikan harus, apalagi yang medis ya, harus di atas hidung ya, ada kawatnya itu kita klip di sini dan di bawah dagu sehingga benar-benar tercover dengan baik ya. Itu yang prinsip yang harus kita pakai ya. Nah, ini adalah masker medis ya, kita lihat bahwa bagian yang berwarna itu yang bagian luar, kan kita lihat lipatannya itu yang salah, itu yang kawatnya ke bawah ya, kawatnya mesti yang di atas ya, di atas yang bisa kita tekan di hidung. Itu adalah cara pakai masker yang baik ya. Kemudian yang berikutnya yang sangat penting adalah cuci tangan. Cuci tangan ada 6 langkah. Bisa Bapak, Ibu-ibu lihat di gambar ini, kita bisa banyak lihat juga di sosial media cara cuci tangan yang baik. Yang cara cuci tangan yang baik adalah pada saat seluruh permukaan tangan, baik telapak tangan, punggung tangan, sampai jari-jari dan sela-sela jari itu semua sudah dicuci dengan baik ya. Kalau cara cuci tangan yang baik 40-60 detik itu bila dengan sabun dan air, atau 20-30 detik itu dengan hand sanitizer. Kita lihat di bawah UV light itu ya, bahwa kalau memang sudah cuci tangan dengan baik itu tidak ada bercak-bercaknya lagi ya. Ini cara untuk mendeteksi apakah kita sudah mencuci tangan dengan baik. Nah, kita masuk ke dalam internal precautions atau pencegahan internal. Ini yang ibu-ibu perlu perhatikan ya. Yang tadi penting sekali, tetapi kekuatan yang terutama itu berasal dari tubuh kita. Ya, Tuhan itu sudah menciptakan tubuh kita itu sangat sempurna. Asal kita bisa menjaganya, ya. Asal kita bisa hidup dengan baik, makan dengan baik, istirahat dengan baik, sehingga imunitas tubuh kita juga siap ya untuk menangkal virus-virus yang masuk tanpa kita ketahui. Yang pertama adalah good quality sleep atau tidur yang cukup. Siapa yang di sini yang tidurnya hanya 2-3 jam semalam atau sehari, itu sangat tidak baik ya. Kita harus tidur minimal 7-8 jam sehari. Karena dengan tidur ada produksi namanya melatonin. Melatonin adalah anti peradangan yang dipakai tubuh juga untuk menjaga kita dari infeksi ya. Yang kedua, minimum stress level ya. Stres itu tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa kontrol. Ya, kalau memang lingkungan ibu-ibu adalah orang-orang yang suka gosip, yang negatif atau sering ngomel-ngomel, carilah teman-teman yang suka bercanda, sering ketawa ya. Carilah teman-teman yang positive thinking ya. Jadi sehingga stress level kita itu tidak melambung tinggi dan pada hal-hal yang sebenarnya kita bisa kontrol ya. Jangan sampai tinggi, karena dengan stress level yang tinggi maka ada satu hormon lagi yang meningkat namanya kortisol. Nah, kortisol hormon itu kalau meningkat di tubuh kita akan menekan imunitas tubuh kita juga. Yang ketiga yang penting, no sugar ya. Jangan makan minum yang tinggi gula ya. Gula bukan hanya gula yang kita minum, gula tebu, tapi juga bisa berasal dari nasi ya. Bayangkan kalau ibu-ibu makan nasi terus minumnya teh manis ya. Kalau kita memang sudah makan nasi ya minumlah air putih atau teh pahit gitu ya. Jangan berlebihan minum minuman yang manis ya. Karena dengan high sugar dalam tubuh kita, imunitas pun turun. Makin tinggi gula darah, makin rendah imunitas tubuh kita ya, karena akan ada peradangan dalam tubuh kita itu. Kemudian dengan kita lockdown ya, berapa bulan ini di rumah,
sedentary lifestyle, artinya duduk aja. Ya, adalah di rumah aja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa olahraga, duduk aja nonton TV, itu juga tidak baik. Jadi kita harus aktif walaupun di rumah. Kalau bisa olahraga, bergerak sehari 30 menit berjalan, nggak apa-apa. Harus bergerak dan tidak boleh diam saja. Makanya yang ada rekomendasi paling nggak 150 menit per minggu kita harus aktif bergerak. Itu membuat tubuh kita sehat. Kemudian tentu diet, nutrisi ya, banyak sayur, banyak cukup protein ya, karbohidrat sebaiknya lebih banyak dari sayur, terutama sayur yang warna-warni kayak rainbow ya, kayak di gambar ini ya, itu perlu. Kemudian hindari makanan-makanan yang fried food, fast food ya, makan makanan yang processed food ya, yang kita dijual gampang tinggal digoreng aja. Dalam masa pandemi ini kita harus lebih banyak makan sayur dan buah. Dan stop makan gula dan processed food ya. Bila kita imunitasnya mau ditingkatkan. Yang berikutnya adalah healthy gut ya. Mungkin saya masuk sedikit. Ini adalah ilmu perkembangan yang terbaru ya, bahwa dalam usus kita itu banyak sekali mikroorganisme sehat yang membantu tubuh kita untuk meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan tubuh. Itu yang harus kita pelihara dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas, termasuk high sugar, itu semuanya akan menekan mikroorganisme sehat yang dalam usus kita. Sehingga akhirnya kita rentan terhadap banyak infeksi dari bakteri dan virus ini. Kemudian fasting. Fasting itu kita tahu ya, bukan hanya di agama kita, tetapi hampir di semua agama diajarkan dari dulu bahwa harus berpuasa. Puasa itu jauh lebih sehat daripada makan. Ya, kalau kita udah 3 kali makan, kemudian snacking lagi 3 kali, itu jauh tidak lebih sehat, malah itu akan menekan imunitas tubuh kita. Jadi berpuasa, berdoa itu sehat gitu loh. Makin sering kita puasa, makin kita sehat. Tapi nanti ada teknik-tekniknya yang akan lebih diperdalam lagi tentang puasa ini ya. Tetapi puasa itu sangat sehat untuk imunitas tubuh kita. Ini sedikit tentang healthy gut yang tadi saya ceritakan ini, bahwa di dalam tubuh kita ada keseimbangan, ada bakteri yang sehat, ada bakteri yang tidak sehat, itu ada seimbang. Kalau bakteri sehat kita lebih banyak dalam tubuh kita, maka bakteri yang tidak sehat itu akan pasti tertekan ya, artinya bakteri sehat itu yang membantu metabolisme produksi-produksi seperti neurotransmitter untuk otak kita, untuk metabolisme, untuk pembentukan enzim segala macam, itu ada dalam usus kita. Jadi kita harus memelihara kesehatan usus kita. Ya, yang kita lihat nih, kalau usus kita sehat, ya saat ini terutama ya mulai saat ini banyak diproduksi namanya probiotik. Ya, probiotik itu sebenarnya adalah ada dalam makanan-makanan yang berfermentasi ya, atau dijual juga dalam bentuk-bentuk yang kapsul itu ya. Probiotik itu sebenarnya isinya adalah bakteri-bakteri yang sehat, yang strainnya sangat banyak, ada yang beberapa. Makin banyak strainnya itu, maka akan memperkaya bakteri sehat di dalam usus kita. Makin banyak bakteri sehat dalam usus kita, makin kuat tubuh kita. Ya, kita lihat dari gambar yang sebelah kanan, probiotic benefits itu, kita lihat bahwa yang hijau itu adalah bakteri yang probiotik yang melindungi kita. Kalau misalnya di usus kita ada bakteri jahat yang masuk, itu akan cover sehingga tidak timbul infeksi yang parah. Ya, artinya imunitas tubuh kita terjaga. Bahkan bakteri itu memiliki gut-brain axis. Jadi sekarang ada istilahnya bahwa usus kita atau gut kita adalah our second brain. Banyak penelitian saat ini yang sudah terbukti ya, bahwa orang-orang itu yang moodnya suka swing gitu ya, suka ngomel, suka apa ya, coba deh kita periksa flora ususnya. Dengan memperbaiki dengan probiotik itu malah moodnya bisa berubah. Jadi penting sekali probiotik ini ya. Kemudian saya jelaskan sedikit tentang fasting yang tadi kita sebutkan ya, bahwa ini ada beberapa tahap tentang fasting ya, 4 jam sampai 8 jam. Tapi yang saya lingkari itu pada saat sebenarnya 16 atau 18 jam ke atas, terutama 24 jam atau 36 jam, itu ada namanya proses autofagi.
yang terjadi secara alami dalam tubuh kita. Autofagi itu berasal dari kata fagein atau makan sendiri. Jadi tubuh kita itu memiliki kemampuan untuk memakan sel-sel atau bakteri-bakteri yang sudah ditangkap oleh sel-sel putih, darah putih kita yang masih ada dalam tubuh kita, dia memakan habis. Ya, sehingga tubuh kita tuh clean, bersih. Tapi itu akan terjadi pada saat kita puasa. Ya. Jadi autofagi itu meningkatkan imunitas. Pada saat kita puasa itu malah kita lebih sehat, ya. Jadi proses ini terjadi pada sel tubuh ketika sel mengalami degenerasi atau mendaur ulang komponen sampah dalam tubuh kita. Autofagi dapat berfungsi dalam menghancurkan bakteri dan virus yang menyerang tubuh kita, dan hasil autofagi itu menghasilkan energi vital dalam membangun sel-sel baru. Jadi kalau sel itu banyak yang tidak dibersihkan, sulit untuk membuat sel-sel baru, sulit sekali. Jadi dengan autofagi ini clean, bersih, maka makin banyak sel-sel baru yang akan dihasilkan oleh tubuh. Ya, ini sebenarnya penelitian dari seorang Jepang ya, namanya Yoshinori Oshumi. Ya, sampai beliau dapat Nobel Prize ya untuk penelitian autofagi ini. Ya, jadi simple. Mungkin kalau dulu banyak sekali cara untuk bagaimana untuk meningkatkan imunitas. Sebenarnya kita sendiri bisa untuk meningkatkan imunitas kita sendiri. Jaga makanan kita, itu saja ya. Ini autofagi itu dapat mencegah macam-macam penyakit ya, cancer, autoimun, macam-macam ya, aging, diabetes, fatty liver. Itu kalau kita memang menjadikan puasa itu sebagai gaya hidup, ya penyakit-penyakit ini juga akan terhindar ya. Ya, pertanyaannya yang berikutnya, what we should do gitu ya, how to maintain the strength of your immunity until old age. Jadi artinya bagaimana kita tetap kuat secara imunitas walaupun sudah bertambah usia kita. Bagaimana caranya? Ya, nah pertama saya ingin menjelaskan dalam tubuh kita tuh ada dua, ada yang namanya innate immunity dan adaptive immunity. Ya, kita lihat makin kita pelajari kedokteran itu ya, ilmu kedokteran itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa sekali. Dia menciptakan tubuh kita itu udah sangat sempurna. Tapi karena kita tidak kurang pengetahuan atau kita agak lalai dalam menjaga kesehatan kita, akhirnya kita hancurkan sendiri. Ya, Tuhan sudah menciptakan innate immunity, itu adalah respon imun yang terhadap apapun yang selain dari diri kita. Jadi pertahanan pertama ya, terdepan yang ada dalam tubuh kita. Kalau adaptive immunity adalah pertahanan yang memiliki sel memorinya ya. Jadi kalau kita terserang kedua kali, tubuh kita sudah merekam dalam tubuh kita bahwa oh ini ada nih, waktu itu pernah masuk nih kayak gini, banyak nih. Jadi pasukannya yang keluar bukan tentaranya saja, tapi Kopassusnya juga dikeluarin sampai segitunya. Kecuali yang masuk ke dalam tubuh kita sangat banyak dan sel-sel kita itu atau antibodi kita tuh tidak siap, makanya kita akan sakit ya. Jadi kita lihat bahwa apa saja yang bisa masuk sih, ya kita bisa masuk adalah virus, parasit atau bakteri ya. Dan makin tua usia kita, imunitas menurun ya, itu kita harus jaga. Nah ini adalah innate immunity. Innate immunity itu ada pada tubuh kita secara alami, di air mata kita, di mukus kita. Mukus itu di hidung kalau kita mengeluarkan cairan, atau kalau kita batuk pas masuk gitu ya, kita batuk sebenarnya adalah proses alami yang sehat. Makanya ya jangan meminum obat batuk yang menekan batuk itu, karena dahaknya itu harus keluar. Dahaknya keluar karena sudah ada bakterinya yang harus dikeluarkan. Kalau kita tekan dengan obat ya bakterinya tetap ada dalam tubuh kita, tidak bisa keluar ya. Jadi itu adalah innate immunity ya. Pada kulit kita juga ada pertahanan tubuhnya ya. Kalau adaptive immunity itu learn by experience dan ada memorinya. Contohnya adalah bila kita diberikan vaksinasi, itu juga termasuk untuk menambah adaptive immunity kita. Ini adalah gambar juga tentang innate immunity. Kita lihat pada gambar kiri sangat menarik. Ini adalah contoh pada saat kulit kita luka. Ya, kita lihat ini yang hijau-hijau itu adalah bakteri yang masuk ya. Bakteri yang masuk, pada saat masuk langsung keluar tuh. Ada zat
yang dikeluarkan oleh tubuh namanya histamin, dia memberi respon sehingga keluar tuh sel darah putihnya macam-macam. Itu ada yang fungsi untuk makan, ada yang fungsi untuk buang gitu ya. Itu keluar untuk pertahanan pertama, tentara pertama dalam tubuh kita. Kalau itu bisa dikalahkan, selesai. Tapi kalau tidak, maka akan berlanjut antibody yang akan keluar ya. Jadi pertahanan tubuh kita, apalagi yang di luar ini, semuanya ada. Sampai di usus ada lapisan-lapisannya yang akan melindungi apa yang kita makan. Bila kotor itu akan langsung terbuang ya, dan tidak akan masuk ke dalam aliran pembuluh darah. Itu Tuhan sudah siapkan dengan sangat sempurna ya. Nah, ini cara kerjanya, sedikit saja tentang cara kerjanya. Jadi bagaimana sistem imun ini berespon terhadap infeksi, ya, terutama yang SARS-CoV-2 ini. Kalau ada kuman yang masuk ke dalam mukosa, ya, mukosa tubuh kita, maka sistem imun itu berespon. Jadi leukositnya keluar melawan bakteri atau virus. Nah, bila bakteri atau virus itu mati, maka akan dimakan oleh leukosit, sel darah putih kita. Pada saat leukosit itu sudah makan, maka akan disingkirkan oleh tubuh. Itu namanya apoptosis atau kematian sel. Sel leukosit itu sudah makan bakteri, sel itu mati. Ya, sel itu mati karena itu kematian terprogram. Jadi setelah makan bakterinya mati, sel itu akan mati. Sel yang sudah mati itu maka akan dimakan oleh sel yang lebih besar lagi namanya makrofag. Ya, dan makrofag itu kemudian akan dibuang melalui aliran limfe kita. Aliran limfe kita akan membuang lewat feses atau urin. Ya, begitu caranya seterusnya. Itu kan sesuatu yang kadang kita tidak bisa rasakan, dan itu terjadi dalam tubuh kita bila tubuh kita imunitasnya kuat. Ya, kemudian tidak bisa, kalau itu tidak bisa dibersihkan dengan baik, makanya mungkin ibu-ibu sering dengar ya kalau di TV ya, terjadi cytokine storm atau badai sistem imun. Itu adalah terlalu banyak pasukan yang keluar karena tidak bisa mengenal virus ini. Makanya pada saat pertama kali itu virus SARS-CoV-2 ini ada, tubuh kita sebenarnya belum kenal ini virus, karena ini virus tipe baru. Ya, apalagi kalau peradangan di dalam tubuh kita memang tinggi, maka dengan peradangan yang tidak terdeteksi dalam tubuh kita pun sebenarnya sudah ada reaksi-reaksi inflamasi yang terjadi dalam tubuh kita. Masuk lagi virus, makin banyak lagi, sehingga terjadi cytokine storm berlebihan, ya. Nah, itu yang menyebabkan ARDS atau acute respiratory distress syndrome, sesak napas, ya. Kegagalan paru-paru, ya. Jadi inflamasi kronis itu adalah ancaman kesehatan sesungguhnya, ya. Jadi pendorong utama penyakit kronis yang dapat menurunkan imunitas tubuh, pertama ketidakseimbangan gula yang tinggi, yaitu kalau kita bahas lagi itu sangat deep lagi secara dalam ya. Kemudian ketidakseimbangan mikrobiom atau bakteri sehat dalam tubuh kita yang tadi saya bahas. Kemudian ketidakseimbangan hormonal. Kemudian tidak ada adekuat nutrisi yang masuk. Seringkali kita kalau makan itu hanya mikirnya saya udah kenyang, ya udah gitu ya. Kita tidak mikir bahwa apakah yang kita makan itu sudah sehat belum? Karena tubuh, kalau perut kita kenyang, belum tentu sel kita kenyang. Ya. Karena di sel kita bilang ini nggak ada nutrisinya. Perut kamu aja yang kenyang, sel saya sih belum terpenuhi nih untuk metabolisme, untuk mempertahankan diri, ini belum cukup. Ya, kalau kita terus hidup seperti ini, bagaimana kita memproduksi sel-sel yang baru yang sehat untuk tubuh kita, itu tidak mungkin. Kemudian gangguan vaskular, ya, jadi infeksi itu secara langsung dapat dilawan oleh sistem imun untuk menekan inflamasi, ya. Jadi inflamasi yang dalam jangka panjang itu akan menekan sistem imun kita, ya. Nah, ada dua macam makanan. Yang satu harus kita hindari, yang satu harus kita perbanyak makannya, terutama dalam pandemi saat ini. Yang pertama yang kita harus eliminate adalah namanya the inflammatory foods, makanan yang menyebabkan peradangan dalam tubuh kita. Apa itu? Processed food, fast food, yang tinggi tepung, ya, sugar, vegetable oils, minyak kelapa sawit, ya,
kemudian margarin, carbsnya dari sugar ya, tadi kita sebut, snack, drinks, dried fruit, atau misalnya jus itu yang kita beli di supermarket, itu high sugar. Sugar yang lebih daripada 10 gram, kalau kita lihat dari kemasannya harus hati-hati, itu udah high ya, lebih dari 10 udah high. Makanan-makanan yang gorengan, apalagi dari abang-abang ya, itu hati-hati ya, gorengan-gorengan seperti itu, atau instant food kayak gitu ya. Kemudian juga cheese atau milk ya, atau susu gitu ya. Kemudian apa saja makanan yang harus kita perbanyak, yaitu pasti sayur-sayuran hijau atau sayur-sayuran yang berwarna-warni gitu ya, olive oil, jadi healthy oil, so olive oil, avocado oil itu bagus ya. Kemudian coconut oil itu bagus, banyak-banyak makan kacang-kacangan itu bagus ya. Tempe, fermented fruit, tempe atau sauerkraut itu kubis yang difermentasi itu sehat ya. Itu sehat, itu harus kita lebih perbanyak dalam makanan kita. Kalau kita mau menambah makanan kita sudah jaga, kemudian yang kita perlu tambah sebagai suplemen itu adalah vitamin A, itu karena antiviral ya. Kemudian vitamin C juga dalam buah dan sayur juga ada. Tapi kalau kita makan dari suplementasi, apalagi saat pandemi, itu lebih baik 1000 mg ke atas. Anjuran 1000 sampai 3000 mg ya pada saat ini. Kemudian vitamin D. Ya, vitamin D kita dapat juga dari sinar matahari, makanya bagus untuk berjemur ya. Di atas jam 10, antara jam 10 sampai jam 1 sampai jam 2 itu 10 menit sampai 20 menit gitu, 3 kali seminggu, 4 kali seminggu itu sehat untuk berjemur. Saat jalan saat jalan di luar aja itu cukup. Minum vitamin D juga perlu kalau bila kita sudah memeriksa levelnya di lab dan ternyata sangat kurang, itu kita bisa tambah dengan suplemen ya, karena banyak penelitian yang menyatakan bahwa dengan kurangnya vitamin D itu banyak sekali penyakit-penyakit yang terjadi dalam tubuh kita, termasuk diabetes, juga termasuk cancer atau autoimun sekalipun, itu level vitamin D-nya terlalu rendah ya, jadi itu perlu diperhatikan. Bisa dicek di laboratorium ya. Kemudian vitamin E, itu vitamin E ada dalam sunflower seed atau almond itu boleh, atau kita minum juga suplemen juga boleh. Zinc itu juga sangat penting, anti-inflammatory suplemen yang perlu kita minum ya. Kemudian yang berikutnya selenium. Selenium juga bagus untuk immune boosting suplemen ya. Itu ada dalam Brazil nuts atau fish dan seafood, itu ada selenium. Kemudian probiotik yang tadi saya sudah jelaskan, itu penting kita minum atau makan ya. Kemudian juga ada penelitian N-acetylcysteine, itu tambahan aja ya, itu juga penting sebagai food supplement yang kita bisa minum. Melatonin yang sebenarnya kita bisa dapat secara alami pada saat kita tidur yang cukup, tapi kalau kita terganggu ya, ada gangguan untuk tidur, ada suplemen melatonin yang bisa membantu tidur kita lebih nyenyak ya. Nah, sekarang saya ingin singgung sedikit apa yang Alkitab katakan. Ada 4 ayat yang sangat menarik dan saya sendiri sangat kaget waktu membaca Alkitab ini ya. Jadi kita lihat ada beberapa ayat dalam Alkitab tentang makanan sehat. Kita bisa lihat dari Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Tuhan sendiri sudah mengarahkan di Alkitab, makanan yang disediakan oleh alam itu jauh lebih penting dibanding makanan yang istilahnya diproduksi sendiri oleh manusia ya. Ya, seperti processed food itu ya. Kemudian dalam Daniel 1 ayat 11 sampai 15, ini cerita tentang Daniel ya, bahwa kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang ya yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Azaria.
adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi Daniel menantang nih ya, untuk coba deh kasih kita sayur ya 10 hari kita bandingkan. Sesudah itu dibandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah pemimpin mereka lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Nah ini yang kesimpulannya yang penting, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Mungkin raja makan banyak daging ya. Ini dia bilang, kamu coba deh lihat, kasih makanan sayur kepada saya, pasti lebih sehat. Ini di Alkitab sudah dikatakan. Ada 2 ayat yang mengatakan tentang nafsu makan. Dalam Amsal 23 ayat 2-3. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ini maksudnya nafsu makan. Kalau kita udah kebanyakan makan ya, udah kalap gitu ya. Tuhan aja bilang taruh pisau di sini, stop makannya gitu ya. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu ya. Kemudian dalam Amsal 25 ayat 16, kalau engkau mendapatkan madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Jadi makan secukupnya, jangan sampai over ya. Dalam tubuh kita sudah ada signal, harus stop makan. Ya kita harus stop, ikuti apa yang kita rasakan ya, jangan over. Jadi sangat menarik, di Alkitab pun sudah diajarkan kepada kita bahwa kita harus kontrol makanan, kita harus makan yang lebih banyak disediakan oleh alam, yaitu sayur dan buah yang Tuhan sendiri sudah ciptakan untuk kita ya. Nah ini dari Hippocrates ya, ini penting ya, dari zaman dahulu sebenarnya sudah beliau katakan ya, bahwa illness do not come upon us out of the blue. They are developed from small daily sins against nature. When enough sins have accumulated, illness will suddenly appear. Jadi penyakit itu nggak muncul-muncul 1, 2, 3 seperti itu, tetapi muncul dari perbuatan kesalahan kita setiap hari, dan setelah terakumulasi secara bertahun-tahun baru penyakit itu akan timbul. Jadi kita itu bisa menjaga kesehatan tubuh kita sendiri dengan mendisiplinkan kehidupan kita setiap hari ya. Our food should be our medicine and our medicine should be our food. Jadi medicine kita harusnya memang dari alam sebaiknya ya. Dan all diseases begins in the gut. Jadi keseimbangan usus yang tidak seimbang, semua penyakit asalnya dari situ ya. Dinding usus kita rusak, dari situlah awal masuknya segala macam penyakit ya. Nah ini adalah beberapa quotes yang ada, yang saya temui, bahwa yang menyatakan juga bahwa sebenarnya kalau kita menjaga tubuh kita bisa sehat kayak gitu. Kita tahu caranya, kita jaga, kita konsisten, kita bisa sehat ya. Jadi sebagai penutup, setelah saya paparkan semua ini, bagaimana kita harus hidup di zaman the new normal ini, ada precautions atau penanggulangan yang dari luar yang tetap kita harus jaga, dan yang terutama secara internal bagi tubuh kita. Ya, pengetahuan yang benar sudah saya sampaikan. Keputusan untuk menjadi sehat itu ada 2 ya. Jadi dari pengetahuan yang benar dan juga kemauan untuk berubah. Banyak orang yang tidak bisa berubah karena tidak tahu gimana mau berubah kalau nggak tahu. Makanya dengan sesi pada hari ini saya sangat senang bisa membagikan pada ibu-ibu semua, supaya ibu-ibu juga bisa membagikan ke keluarga ibu-ibu bagaimana cara untuk hidup sehat. Dan keputusan di tangan ibu-ibu semua, karena memang kunci untuk keluarga yang sehat itu di ibu-ibu gitu ya. Jadi tinggal kemauan daripada ibu-ibu, mau nggak berubah, mau nggak supaya keluarganya sehat, maka mulailah dari kita ya. Jadi decision is in your hands. Terima kasih, God bless you. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Ibu-ibu, sudah tertera barcode di sebelah kiri saya.
Dan jangan lupa memberikan angka 6 di belakang angka nominal setiap transferan daripada ibu-ibu yang terkasih. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua dan memberikan hati yang sukacita tatkala kita memberikan persembahan ini. Satu pujian kita angkat. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik, kasih-Mu tidak berkesudahan. Mari kita tundukkan kepala, kita membawa persembahan.
Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya buat kami semua. Terima kasih Tuhan, setiap kami boleh memberikan persembahan ini. Biarlah Tuhan yang menguduskan dan menyucikan sehingga sungguh persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Engkau berkati setiap tangan yang sudah memberikan, Engkau berkati setiap hati dengan sukacita yang sudah memberikan ini. Kami kembalikan ucapan syukur kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan akhiri persekutuan wanita kita siang hari ini. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa di dalam surga, di akhir dari persekutuan Komisi Wanita ini kami menaikkan pujian dan syukur. Kiranya Tuhan, apa yang disampaikan oleh Dr. Grace boleh menjadi berkat untuk setiap kami yang mendengar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau berkati kami di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Dan di dalam penyertaan Tuhan, kami bisa melewati waktu-waktu di depan. Dan di dalam anugerah Tuhan, kami dimampukan terus untuk memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.